bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan sembah Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu, di sini kami memuja-Mu, kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini di sini kami menyembah-Mu, di sini kami memuja-Mu, kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah
tengah kami umat-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama. Haleluya, 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 kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Mari bersama di sini. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, 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 kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus. Masih kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya. Perkenankan kami di sini Tuhan untuk menyembah, naikkan pujian bagi nama Tuhan. Karena Engkau yang satu-satunya layak kami tinggikan dan kami sembah di tempat ini Tuhan. Kudus. Masih dengan lembut di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya,
kudus namamu. Haleluya, haleluya, kudus namamu. Sekali lagi, haleluya, 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 kudus namamu. Haleluya, kudus namamu, kudus namamu, kudus namamu, kudus namamu, kudus namamu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti ini. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama datang di hadirat-Mu. Ini setiap kami, ini hidup kami Tuhan. Biar kiranya penyembahan kami pada pagi hari ini menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Dan kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, Bapak Ibu. Saya ajak kita semua untuk lihat kanan kirinya. Bapak Ibu boleh kasih salam, kasih ucapan selamat hari Minggu, Shalom. Dan kita akan sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ada nyanyi yang terdengar membuat setiap hati kita bergemar di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini dengan sukacita. Ada nyanyi yang terdengar dan membuat hati bergemar. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Sama-sama kita tunjuk. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Lagi, ada nyanyi yang terdengar. Ada nyanyi yang terdengar, buat hati kita bergemar. Haleluya. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Katakan dia tiada duanya, dia tiada duanya, juru selamat manusia. Katakan dia Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Nyanyi glory, glory bagi dia. Biar semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup angkat suara. Nyanyi puji, puji namanya. Nyanyi puji, puji namanya. Kita mau katakan pujian ini, ada nyanyi yang terdengar. Sama-sama dengan lebih sukacita lagi Bapak Ibu. Ada nyanyi yang terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dia Yesus Tuhan kita, Kristus, Sang Anak Domba. Sama-sama nyanyi glory bagi dia. Haleluya. Nyanyi glory, glory bagi dia. Biar semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup angkat suara. Nyanyi puji, puji namanya. Nyanyi puji, puji namanya.
Setiap kita yang bernafas naikkan pujian bagi Tuhan. Semua makhluk yang hidup angkat suara, nyanyi puji. Puji, puji namanya. Nyanyi, puji, puji. Sekarang Bapak Ibu saja katakan nyanyi glory. Semua makhluk yang hidup angkat suara, nyanyi puji. Nyanyi puji, puji sekarang bersama dengan sukacita nyanyi glory. Glory, glory bagi Dia. Biar semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup angkat suara. Nyanyi, kita puji nama Tuhan. Puji namanya. Nyanyi, puji, puji namanya. Kita akan puji namanya. Puji namanya. Sekali lagi puji namanya. Puji namanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sekali lagi bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Masih semangat puji Tuhan, amin. Dan kita akan lanjutkan pujian kita, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi dan bergoyang bagi Tuhan Bapak Ibu. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak pernah mau berdiri di jalan orang-orang berdosa. Berbahagialah orang yang tak duduk dalam kumpulan para pencemooh, tapi kesukaannya firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Dan ia seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam, tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Sama-sama. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak pernah mau berdiri di jalan orang-orang berdosa. Berbahagialah orang yang tak duduk dalam kumpulan para pencemooh, tapi kesukaannya firman Tuhan, dan merenung
seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam, tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Itulah orang yang takut. Sekali lagi kita katakan, dia seperti pohon yang ditanam. Dia seperti pohon yang ditanam, tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Katakan, yang tidak layu daun, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Sekarang Bapak Ibu boleh tunjuk kanan kirinya, bilang, itulah orang yang takut akan Tuhan. Katakan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itulah orang yang takut. Sekali lagi Bapak Ibu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Sekarang kita tunjuk diri kita sendiri. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan keberadaan kita, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan, dan kita ambil sikap saat teduh sejenak. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah bermazmur bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mendengar sabda-Mu Tuhan. Karena kami perlu teguran-Mu, kami perlu sabda-Mu untuk mengingatkan setiap kami atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Kembali bersama dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kembali dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih
dari semua, melayanimu di bumi. Kembali bersama dengan sungguh ku mau hidup Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, akan melayani Tuhan di bumi di surga. Melayani-Mu di bumi di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Dengan lembut di hadapan Tuhan katakan, Kau ajarku Tuhan. Kau ajar hidup bermakna bagi. Kita makin berdiri sama-sama, kita sambut firman Tuhan pada pagi hari, pada hambanya Bapak Pendeta Doni. Hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Oh, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku dewasa segala perkara, tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewati semua terbukti setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa, Kau ajarku dewasa, tetap percaya. Kau ajarku mengerti, ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat
lewati semua, terbukti setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa. Saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Dan biarlah roh-Mu mencengkram kami, sehingga kebenaran itu boleh masuk dalam hidup kami dan kami hidupi. Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk menghidupi kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam jumpa kembali. Ini kali ketiga saya berada di tempat ini. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, dan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Belum terlambat rasanya saya Kyonghi kepada Bapak Ibu, ya. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, cuma hari ini saya tidak bicara soal berkat hari ini, sayangnya. Hari ini saya tidak bicara soal berkat, saya tidak bicara soal hidup enak, saya tidak bicara soal sakit sembuh, saya tidak bicara soal bokeh lalu tiba-tiba ada yang kasih uang, saya tidak bicara tiba-tiba bos saudara memberikan bonus. Saya bicara sesuatu yang agak aneh kayaknya ya kalau dibandingkan dengan nilai-nilai kehidupan hari-hari ini. Biasalah kalau kemarin kita rayakan Sincia gitu ya, Imlek, tahun naga. Naga apa saudara? Naga Bonar, bukan. Nah, biasanya ada pengharapan baru. Masuk tahun baru Masehi, kita berharap ada berkat baru, persoalan segera beres. Yang tadinya masih ada utang-utang, yang masih ada persoalan-persoalan di belakang, berharap ke depannya kita melangkah dengan lebih ringan, persoalan beres. Masuk tahun Imlek juga bagi orang-orang Chinese ya, berharap tahun ini lebih diberkati, lebih hidup berkelimpahan dibandingkan tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu nilai-nilai yang ada di kehidupan kita rata-rata, baik orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen juga punya pengharapan yang seperti itu, lumrah. Bahkan kalau umpamanya bisa dibanggakan, kalau ada hal-hal yang bisa dibicarakan, hal-hal positif yang bisa dibanggakan gitu ya. Biasanya kalau tahun baru, Natal, Imlek, ketemu keluarga yang ketemunya jauh, kumpul di rumah yang dituakan, biasanya kita ngobrolin sudah pencapaiannya sudah sampai mana, sudah dapat apa aja. Yang dulu belum punya, sekarang udah punya apa? Biasa kan begitu ya, lumrah. Yang dulu belum lulus sekolah, cerita sekarang udah lulus sekolah, udah diwisuda gitu ya. Yang belum punya anak, udah punya anak, sekarang udah bisa omong-omongan, kumpul dengan keluarga besar. Itu, kebanggaannya itu. Promosi jabatan. Dulu cuma staf biasa, sekarang udah naik jadi asisten manajer mungkin. Yang jadinya asisten manajer sekarang naik jadi manajer. Sudah membidangi sebuah bidang, jadi manajer sebuah bidang, lalu sekarang jadi naik lagi, lebih tinggi. Ya itu hal-hal yang lumrah. Hal-hal yang umum kita bisa banggakan. Tetapi ada sesuatu yang menurut saya yang tadi saya katakan agak terbalik gitu ya. Enggak umum buat kita. Kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Paulus ini kalau kita ketahui, dia rasul besar.
Buktinya apa ya? 2/3 perjanjian baru dia tulis, 14 surat dia tulis. Kalau dilihat dari konten setiap surat-surat yang dia tulis itu berbobot, terutama Roma. Kalau bicara soal pribadinya ya dia seorang Ibrani asli, memenuhi seluruh hukum Taurat. Di Filipi bahkan dia tulis dia sudah disunat di hari ke-8 sebagaimana umumnya anak-anak laki-laki Ibrani. Dalam hal hukum Taurat dia tidak bercacat celah. Dia tokoh Sanhedrin. Sanhedrin itu apa ya sekarang ya? Mahkamah agama. Dia mahkamah agama. Jadi karena dia ahli Taurat, dia belajar Taurat dengan benar, gurunya Profesor Gamaliel. Gamaliel itu muridnya Hillel, sekolah rabi di zaman itu yang top. Jadi dia generasi ketiga dari sekolah rabi Hillel dan hebat secara pengetahuan. Kapasitasnya besar. Kapasitasnya besar. Dari semua hukum Taurat nggak ada yang cacat deh. Orang mau cari celahnya nggak ketemu. Dia penuhi semua hukum Taurat. Sebisa-bisanya dia penuhi. Dia bahkan di Filipi dia bilang dia berani jamin aku tidak bercacat di situ. Tapi setelah itu dia bilang aku telah menganggapnya sampah, kotoran hewan. Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku supaya aku memperoleh Kristus. Dia bangga, dia punya alasan untuk berbangga. Dalam beberapa suratnya Paulus mengatakan, aku punya alasan untuk berbangga, aku punya alasan untuk bermegah dalam hal itu. Tapi tulisannya tentang penderitaannya jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia tulis tentang kesuksesannya. Nah contohnya kita baca ya. Di 2 Korintus. Dua Korintus 11. Ayat 18 kita mulai. 2 Korintus 11 ayat 18. Tapi ini bukan teks utama yang ingin saya sampaikan. Teks utamanya nanti di perikop berikutnya di pasal 12. 2 Korintus 11 ayat 18. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Jadi Paulus memuji orang-orang Korintus. Sebenarnya ini kalimat-kalimat satir ya sebenarnya sih ya. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kamu terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata ke dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang berani? Aku orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Itu sama seperti cambukan yang diterima oleh Yesus. 39 kali. Kali 5 tuh. Kali 5. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari
yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Ini kayak ayat 31 ini semacam kayak jaminan atau dalam tanda kutip sumpah Paulus gitu ya. Apa yang aku bicarakan itu benar loh. Allah Bapa itu melihat, Allah Bapa tahu. Kenapa sih Paulus harus memperkarakan, harus nyebutin kesusahannya? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Korintus itu jemaat yang unik ya. Jemaat yang unik karena kota Korintus kota besar, kota metropolis, banyak pelabuhan, otomatis seperti biasanya kota metropolis, banyak orang datang ke situ dari berbagai suku bangsa, berinteraksi di situ, tinggal di situ, hidup di situ. Termasuk ajaran-ajaran filsafat-filsafat Yunani pada saat itu. Dan juga guru-guru palsu, guru-guru Injil tapi palsu. Nah, itu yang menyesatkan jemaat Korintus, sehingga jemaat Korintus mempertanyakan kerasulan Paulus. Karena Paulus bukan dari 12 murid Yesus. Paulus beda sendiri. Dia tidak termasuk dalam 12 murid Yesus. Banyak orang jemaat yang dia karena ajaran-ajaran palsu itu meragukan kerasulan Paulus. Paulus semacam perlu membuat notis kepada mereka bahwa aku sudah berjerih lelah, sudah banyak kesusahan yang aku alami ketika aku memberitakan Injil. Masa aku rasul palsu? Masa ada rasul palsu mau hidup seperti ini gitu loh. Dengan daftar penderitaan yang tadi kita sudah baca ya. Ini baru sebagian. Dan kalau kita lihat memang sampai akhir hidupnya sekitar tahun 567 itu Paulus mati dipenggal di gayaman Kaisar Nero karena pemberitaan Injil. Kalau Bapak Ibu nonton Netflix, di situ ada film Paul the Apostle of Jesus Christ. Bapak Ibu boleh lihat film itu. Kisah itu mengisahkan tentang kehidupan Paulus menjelang kematiannya. Zaman Kaisar Nero. Dan kita bisa lihat bahwa penderitaan Paulus itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Yang dibanggakan Paulus hari itu pada saat dia menulis kalimat-kalimat ini adalah kelemahannya, penderitaannya, bukan yang tadi kita bicarakan. Bukan kesuksesannya sebagai seorang hamba Tuhan, bukan kesuksesannya sebagai seorang rasul besar. Dalam 1 Korintus dia pernah menulis, kalau aku mau, aku berhak loh mendapat kehidupan jasmani dari pelayananku kepadamu. Tapi Paulus berkata, upahku ialah bisa melayani Tuhan tanpa upah. Ini yang saya bilang, kalau menurut ukuran nilai-nilai hari ini Paulus ini terbalik. Sungsang pikirannya. Enggak sama dengan nilai-nilai dunia. Beda sama kita hari ini. Yang tadi kita sudah bicarakan ya, saya kasih contoh dalam saat-saat Imlek seperti ini, biasanya kita kan banggain apa yang kita sudah raih. Nah, kalau pendeta apa yang dibanggakan? Oh, sudah punya jemaah sekian, gedungnya udah segede ini, alat musik sound system lengkap, multimedia lengkap, sudah punya sekolah tinggi teologi sendiri. Nah, teman-teman yang masih kuliah mungkin nanti 5-10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi ketemu, biasanya ngomongnya begituan tuh. Sudah jadi apa? Sudah duduk di pengurus wilayah belum? Gitu ya. Karena itu jadi rebutan biasanya ya. Kalau jadi pengurus wilayah gitu itu jadi rebutan. Ya. Saya harap nggak begitu ya.
Biasanya pendeta kemegahannya itu. Kalau mau ditanya Rasul Paulus bisa nggak bermegah dalam atas kesuksesannya? Oh bisa. Banget. Kalau mujizat jangan ngomong dah. Nggak perlu tumpang tangan, diselepet pakai jubahnya Paulus, sembuh orang. Baca Kisah Para Rasul. Banyak mujizat yang dilakukan. Jemaatnya banyak yang dia sudah dirikan. Akhirnya jadi kitab suci kita hari ini 14 surat dia. Dan isinya berbobot semua. Bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus, Paulus cuma 2, Yohanes cuma 5, Yakobus cuma 1, Paulus 14. Dahsyat Paulus. Tapi ya dia tidak membanggakan apa yang dia punya hari itu. Apa prestasi pelayanan yang dia punya hari itu. Kita baca perikop berikutnya ya, pasal 12. Ini judul perikop 12 ini, 2 Korintus 12 ini bicara tentang Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Bahkan di ayat sebentar, dia diangkat ke sorga, ya, diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5 mengatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Dia memilih untuk bermegah atas kelemahan-kelemahannya, kondisinya yang gak enak, kondisinya yang menderita, bukan karena penglihatan yang dia terima dari Tuhan. Dia masuk ke dalam sorga tingkat 3 ayat 2. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Berarti dia lihat sorga tingkat 3. Ayat 6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Nah ini dia. Ini yang kebanggaannya nih. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Supaya Paulus gak sombong. Supaya tidak tinggi hati atas penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Terjemahan Alkitab Baru edisi 2 menggunakan kata menghantam aku, bukan menggocoh lagi, menghantam aku. Saya lihat kamusnya, saya lihat teks aslinya itu mengatakan memukul atau menyiksa Paulus, membuat Paulus menderita, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah berdoa 3 kali, berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Penderitaan Paulus gak berhenti di atas yang tadi kita sudah baca di pasal 11. Tetapi ada lagi. Tuhan taruh duri dalam daging dalam diri Paulus. Nah ini ada yang menafsirkan itu penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Ada yang bilang Paulus itu mengalami penderitaan dengan matanya. Dia hampir buta, dia kadang-kadang makanya di dalam menulis suratnya, dalam beberapa suratnya, cukup banyak suratnya yang menggunakan asisten. Dia berkata-kata, asisten yang tulis. Gitu ya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada lagi yang mengisahkan bahwa Paulus itu orang yang pendek, kakinya berbentuk O, agak ngeces. Gitu ya. Ada yang menafsirkan seperti ada beberapa teolog yang menafsirkan seperti itu.
Paulus pernah nikah enggak? Karena dia anggota Sanhedrin syaratnya harus nikah. Jadi Paulus itu kemungkinan menikah. Tapi bisa juga cerai mati atau ditinggal istrinya karena kelemahannya itu. Gitu. Makanya Paulus berkata, ya aku memilih untuk tidak menikah gitu. Ya. Nah, 3 kali Paulus minta sama Tuhan supaya disembuhkan, dicabut itu siksaannya. Tapi Tuhan gak menjawab. Dia menjawab seperti ini, cukuplah kasih karunia bagimu, kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ternyata ada maksud Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan yang Paulus alami. Ternyata ada tangan Tuhan di penderitaan-penderitaan yang Paulus alami. Berapa banyak dari kita yang sudah berdoa berkali-kali atas sebuah kasus atau sebuah masalah yang sepertinya hari ini Tuhan diam. Tuhan gak jawab. Sepertinya Tuhan gak ada. Sepertinya Tuhan gak dengar doa kita. Saya rasa banyak. Termasuk saya. Termasuk saya. Berapa banyak keadaan-keadaan saudara-saudara yang mengalami keadaan yang gak nyaman hari ini. Ya mungkin ya bisa jadi lebih berat dari Paulus mungkin. Tapi Tuhan gak jawab apa-apa. Tuhan diam. Tuhan biarin. Kita nangis sudah rasanya air mata udah kering. Tapi kok kayaknya gak ada perubahan apa-apa dalam hidup ini. Masalah gak beres-beres. Makin berat iya. Satu belum beres datang lagi. Satu belum beres datang lagi. Saya ingin kita meneladani apa yang Paulus lakukan. Menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Cukup untuk apa? Cukup untuk menanggung apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ini masih hangat nih sampai sekarang dalam hidup saya. Saya cerita ya. Bulan 10 kemarin dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba tengah malam saya dan istri terima telepon dari cicinya istri saya. Bahwa anaknya kecelakaan. Mungkin di sekitar Hayamuruk, Gajah Mada situ ya, dekat Harmoni. Dia bawa motor tengah malam mau pulang ke Cengkareng, ke Tangerang Cengkareng situ. Tiba-tiba jatuh, ya entah apa sampai hari ini pun kita nggak ada yang tahu kejadiannya bagaimana. Tapi yang pasti kecelakaan itu membuat mukanya rusak, dalamnya rusak. Jadi kalau di CT scan, di MRI itu retak semua tulang-tulangnya, tulang rahang copot, patah dan sebagainya. Itu sekarang sih udah pulih puji Tuhan. Jadi isinya plat semua sekarang. Jadi perlu direkonstruksi. Dibawalah ke rumah sakit yang di depan sini. Mana sih? Ke sini ya. Ya karena paling dekat dari Harmoni ke situ paling dekat. Enggak diapa-apain. Saya datang ke situ dalam keadaan diam seperti orang koma. Saya lihat darah situ sudah ada tabung, karena di UGD itu ada tabung ya ternyata isi darah udah cukup banyak gitu ya. Di sini masih belepetan darah gitu ya. Enggak diapa-apain, hanya dikasih perda nyeri. Kalau perda nyerinya itu mulai berkurang daya kerjanya, dia gelisah, dia suntik lagi, diam lagi, enggak diapa-apain, enggak ada observasi apapun. Akhirnya di CT scan saya dikasih lihat gambar tengkorak mukanya, ya begitu, pada retak-retak, gitu ya. Kita khawatir kalau itu dia koma, gitu ya, otaknya gegar otak atau sebagainya, gitu ya. Dari hidung sudah keluar cairan bening, belakangan diketahui bahwa itu mungkin cairan otak bocor karena ini hancur nih, hidungnya juga hancur. Ya. Itu hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu pagi saya di situ,
Kemudian istri saya, mamanya, dan beberapa teman membantu urus. Kemudian saya juga pulang menunggu informasi berikutnya. Minggu tengah malam, ya minggu dini hari dibawa ke rumah sakit di daerah Karangtengah sana, bisa dipindahin. Itu pun susah karena makanya sampai tengah malam baru bisa dipindahin. Ya puji Tuhan waktu itu kejadiannya ketemu tukang ojek kayak entah bagaimana ada ambulan antar dia ke rumah sakit yang di depan itu. Dan akhirnya minggu dini hari bisa dipindah ke rumah sakit itu, langsung di UGD ditangani, dibersihin, langsung diobservasi dokter bedah mulut, ya spesialis bedah mulut sama dokter bedah syaraf, langsung diajak rembukan keluarga akan diambil tindakan begini, resikonya begini. Puji Tuhan untung ada asuransi, saudara. Puji Tuhan di total tuh cukup untuk membeli rumah 2 lantai. Ya. Iya segitu dah. Di PIK kebeli itu kayaknya. PIK 2 atau PIK 3 kebeli itu ya. Untung ada asuransi. Akhirnya Senin siang atau Senin sore mulai dilakukan pembedahan, direkonstruksi wajahnya. Sampai Selasa pagi dini hari kalau nggak salah masuk ICU, sadar saudara, sadar dan dia ketemu Tuhan di situ. Ini anak kecewa nih, hati-hati ya buat para pengurus gereja, para pengurus pemuda remaja, hati-hati. Dia kecewa dengan lihat pemimpin remajanya waktu itu. Dia udah dibaptis. Dia kecewa karena pemimpin remajanya menikah dengan anak. Kemudian dia lihat pengurus remajanya datang ke tempat nongkrong yang dia ada di situ dan ikut minum. Akhirnya dia nggak pernah ke gereja lagi, nggak mau injek gereja lagi. Sampai kejadian hari itu, saya mikir ya Bapak Ibu ya, bagaimana sama istri sering ngomong, aduh bagaimana supaya anak ini ketemu Tuhan ya. Bagaimana supaya anak ini bisa dibawa lagi kepada Tuhan ya. Anak binus, lulusan binus, salah gaul, kecewa sama orang gereja, jadinya gitu. Saya tidak menyangka Tuhan memberikan pukulan sekeras itu untuk dia. Dia bisa tulis. Karena belum bisa ngomong karena ini dikawatin semua, diganjel gitu ya supaya stabil gitu ya. Karena retak, karena patah rahangnya. Dan dia tulis, dia panggil saya Icong karena dia panggil istri saya Ii. Dia tulis begini, kayak Icong, saya mau jadi pendeta. Saya nangis waktu itu, dan itu saya nangis, mamanya nangis. Dia tulis gitu, dia kasih lihat di jendela ya Bapak, ya ICU gitu ya. Cuma komunikasinya hanya lewat tulisan. Berjalan itu kalau nggak salah makan waktu 12 hari di rumah sakit, dia pulang dia bisa, puji Tuhannya kejadian itu tidak membuat dia lumpuh. Dari leher ke bawah itu ya itu aja luka-luka aja, nggak sampai ada yang patah, dia bisa jalan. Harus dikontrol terus, ya seminggu sekali harus ke rumah sakit, buka karetnya dan perawatan lah gitu supaya baik. 1 bulan dibuka, dia baru bisa mulai makan. Tadinya hanya susu aja, susu pengganti makan. Seruput mulai dari PK 11 dan terus berubah sampai akhirnya seperti hari ini. Dia mewujudkan tekadnya dan dia serius. Dia sudah daftar di STT Kumene.
Mungkin jadi mahasiswanya Pak Andris kayaknya. Karena saya suruh dia masuk konseling pastoral aja dia. Nah, yang paling dekat dengan situasi hidup dia gitu ya. Biar dia bisa melayani teman-temannya. Karena ini anak bagus, dia bisa pengaruhi orang, dia bisa ajak orang. Karena waktu kejadian di situ, di rumah sakit Tarakan, teman-temannya banyak banget. Karena dipersulit keluar waktu itu, wah itu satpam diginiin sama teman-temannya. Ya waktu itu. Ya artinya dia punya sisi positif. Kalau dia punya pengaruh yang besar, kalau dia baik, dia bertobat, dia bisa mempengaruhi orang lain. Saya bingung waktu itu gimana mempertobatkan dia. Ya, Tuhan punya cara. Dalam hidup yang tenang-tenang tiba-tiba brak kejadian. Seperti itu. Waktu berlalu sekarang dia sudah nggak bolak-balik ke rumah sakit kecuali memang ada sesuatu yang luar biasa baru dia boleh baru di dokter menyarankan agar balik ke rumah sakit. Tapi kalau nggak ada apa-apa nggak usah balik katanya. Udah clear. Ya. Puji Tuhan waktu itu. Sekarang dalam keadaan yang baru saja selesai. Baru mau selesai waktu itu. Mamanya istri saya umur udah mau 84. Tiba-tiba drop. Memang dia osteoporosis sampai bongkok. Tapi dia bisa jalan di rumah. Bisa jalan, bisa aktivitas gitu ya. Cuma dia gak berani keluar rumah karena takut bahaya karena kan agak tinggi gitu ya. Ya di rumah aja gak apa-apa. Tapi dia bisa melakukan apa-apa. Mandiri bisa. Tapi tiba-tiba drop. Tensinya tinggi, suhunya naik. Bawa ke rumah sakit. Udah dokter menyarankan udah dirawat di rumah aja karena mau diapa-apain juga susah karena udah terlalu tua. Sampai hari ini mama mertua saya cuma bisa tiduran dengan oksigen dan mulai ngaco, mulai halu, mulai ya Bapak Ibu yang punya orang tua yang seperti itu mulai halu, mulai ngaco, ngomongnya udah gak jelas. Kalau mau bangun duduk pun harus digendong rame-rame. Ya, hari ini istri saya gak ikut karena kalau hari Minggu dia seharian di rumah mamanya, gantian sama cicinya jaga mamanya. Gak ngerti juga. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya, dalam hidup istri saya, dalam hidup keponakannya, dalam hidup cicinya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan nanti. Nggak tahu Tuhan panggil pulangnya kapan. Ya kami sudah siap-siap aja. Kami sudah siap-siap, saya juga sudah siap-siap. Dan sudah merencanakan jika sewaktu-waktu beliau pulang. Pasti ada jawabannya. Cuma yang sekarang Tuhan diam. Tuhan nggak kasih tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, pasti ada jawabannya nanti. Cuma memang Tuhan gak kasih tahu hari ini. Kalau Tuhan kasih tahu hari ini, ibarat nonton film, kita udah tahu ceritanya, gak seru lagi nontonnya. Saya ngomong bukan dari sesuatu yang ngawang-ngawang, tapi ini kenyataan. Paulus apa kurang menderitanya bagi pekerjaan Tuhan? Jemaat Korintus menganggap dia rasul palsu karena pengaruh guru-guru palsu. Dia bukan rasul. Makanya kalau Bapak Ibu baca 2 Korintus tuh, ini sebenarnya isinya surat untuk meyakinkan jemaat Korintus bahwa Paulus itu benar-benar rasul. Semacam surat ngajakin damai. Paulus menulis surat ini lewat Titus. Ini dan 2 Korintus ini kemungkinan besar tidak sekali jadi. Ada beberapa surat yang akhirnya dijadikan satu. Kirim Titus, kirim suratnya, ntar Titus kasih laporan, Paulus suruh surat lagi, kirim lagi. Terus begitu, sampai akhirnya Paulus bisa yakin bahwa jemaat Korintus bisa menerima dia. Ini surat air mata ini, 2 Korintus ini surat air mata. Dibandingkan dengan 1 Korintus agak berbeda isinya. Agak jauh berbeda.
Karena ini Paulus mau meyakinkan bahwa aku sudah menderita bagi pekerjaanku. Kemegahanku yaitu. Kemegahanku bukan penglihatan, kemegahanku bukan mujizat. Walaupun aku bisa bermegah atas itu, Paulus bilang. Tapi kemegahanku ya penderitaan di dalam Kristus. Dia sudah memulainya di 2 Korintus pasal 4. Ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Paulus sadar bahwa tubuhnya secara jasmani makin lama makin merosot karena siksaan, karena penderitaan yang dialami, karena penyakitnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan kata Paulus. Kita bacanya aja serem ya. Dia bilang ringan. Penderitaan ringan dibandingin apa? Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia sadar suatu hari nanti kalau dia selesai dengan pekerjaannya di muka bumi ini, ada kemuliaan kekal yang dia terima. Kalau dia selesai dengan penderitaannya di muka bumi ini, ada kemuliaan kekal yang dia terima. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, dia nggak perhatiin siksaan, penderitaan yang dia alami. Maksudnya dia bukan nggak peduli sama sekali ya, maksudnya ya udah dialami saja. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sampai kapan, bagaimanapun penderitaan itu ada akhirnya. Paulus tahu kapan akhirnya. Ya kalau dia bertemu Tuhannya. Kesenangan juga suatu hari ada akhirnya. Mau senang terus, nggak bisa Bapak Ibu. Kehidupan ini jalan terus. Kita nggak bisa bilang saya mau senang terus. Saya mau happy terus. Saya mau bebas terus dari masalah. Nanti tunggu rumah kita tinggal 2x1. Baru bebas dari masalah. Kalau rumah kita masih rumah yang hari ini kita tempatin, itu pasti ada masalahnya. Tunggu rumah kita tinggal 2x1. Baru bebas masalah. Itu akhir penderitaan. Mau senang mau bagaimana, pasti ada. Ya seperti contohnya tadi, hidup lagi tenang-tenang, saya enak-enak aja, ya ngajar, pulang ngajar, istirahat, baca buku, kerjain tugas, istirahat. Sekarang dia kalau pulang kerja harus ke rumah mamanya, gantian sama cicinya sebentar, pulang lebih malam daripada biasanya. Malam minggu biasanya saya sama kadang-kadang sama istri waktunya istirahat sore sampai malam, persiapan mau pelayanan. Kadang-kadang jalan, sekedar cari makan sebentar, balik lagi. Sekarang udah gak bisa. Pulang kerja Sabtu siang ke rumah mamanya. Pulang malam. Kadang-kadang saya ditinggal sendiri di rumah, dia nginep di rumah mamanya. Dia sudah berapa minggu dia tidak ke gereja, istri saya. Dari tanggal berapa hari ini? 18, sebulan. Dari tanggal 14 Januari dia udah gak ke gereja. Waktu itu temanin saya berobat ke satu tempat, kemudian sampai hari ini dia gak pernah ke gereja lagi, belum pernah ke gereja lagi. Gak tahu nanti sore ke MAG atau tidak. Lihat situasi. Lagi enak-enak, tiba-tiba harus berakhir dulu. Lu enak-enaknya masuk lembah kekelaman dulu sebentar. Ya juga itu pun kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi percayalah, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana.
Apapun situasi kita hari ini, Tuhan ada di sana. Dia gak pernah tinggalin kita. Apakah Tuhan meninggalkan Paulus? Tidak. Dia membiarkan, iya, tapi tidak meninggalkan. Apakah Tuhan membiarkan kita dalam masalah? Bisa jadi. Tapi percayalah, dia tidak meninggalkan. Dia tidak meninggalkan. Hari-hari ini saya juga sedang bergumul juga. Saya pribadi, harusnya saya sudah cuci darah, tapi saya belum mau. Saya belum mau. Karena itu cuci darah seminggu bisa 2-3 kali. Ngajar aja udah 3 hari ya. Tinggal sisa Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, itu bisa wasting time, duduk tiduran, rebahan, cuci darah 5 jam. Nggak ngapa-ngapain. Buat saya, wah, karena ginjal saya sudah tinggal 9% fungsinya. Harus cuci darah. Tapi saya belum mau, saya masih minum obat aja dulu. Nanti kalau Tuhan kehendaki bulan April saya balik lagi berobat. Mau ketemu satu dokter yang mudah-mudahan ada alternatif lain. Saya berharap aja sama Tuhan dan saya juga nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan? Wah, kalau cuci darah seumur hidup, saudara. Long life, sampai mati cuci darah. Wah, itu menyiksa buat saya. Diam rebahan 5 jam gitu ya. Wah, itu luar biasa. Belum biayanya dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa masih ada mujizat buat saya. Tapi itu pun nggak tahu kapan terjadinya. Tapi yang saya yakin Tuhan ada di samping saya. Dan Tuhan ada di samping ibu, bapak ibu. Tuhan ada di keluarga bapak ibu. Apapun situasi bapak ibu sekarang. Bermegahlah atas kelemahan-kelemahan kita. Bermegahlah atas situasi-situasi yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak ibu boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kita mengajak nyanyikan lagu yang tadi telah kita nyanyikan ya. C aja. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu. Ku menjadi ragu, hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kadang kau tanyakan, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu. Ku menjadi ragu, hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan.
Waktu istri saya menunggui keponakannya di rumah sakit Tarakan sebelum dipindah ke rumah sakit yang terakhir, dia sempat menulis status dengan kalimat yang persis sama dengan lagu ini. Tuhan, kau di mana? Karena semuanya waktu itu tidak ada jawaban. Keponakannya terbaring dengan kepala masih berumuran darah dan darah yang di luar sudah banyak sekali. Rumah sakit tidak melakukan tindakan apapun yang berarti. Mau nanya siapa? Mau tanya dokter pun tuh dokter nggak bisa kasih jawaban yang pasti saat itu. Saya baca statusnya, dia bilang, Tuhan, kau di mana? Seringkali kita dalam situasi seperti itu, Tuhan izinkan. Mau tanya siapa? Mau minta tolong sama siapa? Tuhan nggak kelihatan. Tuhan diam. Tidak serta-merta Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong kita. Suatu hari Bapak Gembala Sinode pernah berkata kepada saya, Doni, kalau kamu hidupmu mulus-mulus terus, kamu mati. Kamu hilang. Hari ini masih terngiang dalam telinga saya, dalam ingatan saya. Kalau Tuhan membiarkan diri saya mulus-mulus aja, running well, semua oke, saya binasa, saya mati. Saya bilang sama ponakan istri saya, mukanya agak sedikit berubah, kemudian bekas luka di kakinya itu memang nggak kenapa-napa, cuma jadi keloid, daging tumbuh gitu ya, berjendol. Saya bilang, itu tanda kasih sayang Tuhan buat kamu. Mukanya codet sedikit, itu tanda cinta Tuhan buat kamu. Tanda cinta Tuhan apa yang Tuhan berikan buat kita sepanjang hidup kita. Pasti ada kondisi tidak enak, kondisi gak nyaman, terluka, terlupakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu tanda cinta Tuhan buat kita, supaya kita selamat, tidak binasa. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua terbukti setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekali lagi, kau ajarku dewasa, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua terbukti setia, seperti Yesus menderita.
yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu. Waktunya Roh Kudus memateraikan kebenaran ini dalam hidup kami. Dan saat kami mengalami hal-hal yang tidak enak bagi kami, kami masih dan akan terus tetap percaya Engkau hadir di sana. Bahkan Engkau sudah hadir di sana. Dan kami bisa melaluinya bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini, buat kebenaran ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pagi ini kita diingatkan bahwa memang dalam setiap penderitaan kita Tuhan hadir di sana untuk mengubah hidup kita menuju suatu hidup yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, pengumuman pada pagi hari ini yang pertama, minggu depan ya, minggu depan kita tetap ada ibadah dan sekaligus kita merayakan hari Imlek karena hari ini nggak jadi, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita lagi pelayanan di Pluit. Jadi kita undur lagi ke minggu depan tanggal 25 ya, 25. Jadi semua kita diundang Bapak Ibu karena hari Minggu ini, minggu depan ini kita akan cabut angpau ya. Iya ya. Ya, jadi kita juga nanti kita akan ada perjamuan kasih. Apalagi? Oh iya. Kita kalau kan hari di Waski ya. Tanggal 24 Bapak Ibu juga kita ada ibadah perdana wanita suara kebenaran Injil Waski. Itu diadakan di daerah Sunter ya Pak Ruby ya, Pak, di daerah Sunter ya. Di daerah Sunter Kemayoran. Kemayoran. Diadakan di Kemayoran. Jadi di ibadah Waski ini Bapak Ibu, kalau misalnya ada teman-teman Bapak Ibu yang bawa makanan atau buah atau apapun, silakan, nanti ada koordinatornya Ibu Elvi ya. Kalau nggak ada juga nggak jadi masalah katanya ya. Ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, hari Kamis kita tetap ada doa ya. Ada doa hari Kamis jam 7:30, jam 7.30. Jadi semua terutama untuk para pelayan Tuhan, kita harus lebih yang melebihi dari orang yang kita layani. Waski Perdana juga, semua juga teman-teman pelayan Tuhan. Kalau misalnya enggak ada kuliah di kampus, bolehlah. Ya enggak, kalau enggak ada acara Bang Pris, bolehlah ya. Nah, tuh ada ayam gorengnya Ibu Esther. Tanggal 25 enggak. Oh iya, tanggal 25 kan bikin potluck ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanggal 25 juga mau bawa makanan, buah atau jeruk yang biasalah yang enak-enak gitu ya. Boleh ya. Atau nanti bisa di list supaya tidak tidak double bawanya ya, enggak berbarengan bawanya. Mungkin nanti Elvi bawa ini, yang satu sama juga bawanya. Jadi biar beda-beda lah makanannya nanti di hari Minggu tanggal 25 itu ya, hari Minggu pas cabut angpau.
Ada lagi teman-teman? Tanggal 25 ya. Nah, ini ada dress code untuk hari Minggu ini, merah. Merah-merah tuh bajunya dong yang merah ya. Nah, baju merah. Kalau tanggal 24 katanya pink. Sekalian kita merayakan hari Valentine. Jadi semua Bapak Ibu diundang untuk hadir untuk ibadah waski dan juga ibadah hari Minggu dan juga ibadah doa kita hari Kamis. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan bagi kita semua semakin melimpah. Kita akan bangkit berdiri Bapak, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang refnya saja, yang ku duduk diam tanganku angkat padamu. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu, tanganku ku angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah berkat cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebih Tuhan, kebenaran-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan bagi kami pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kehidupan kami bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada di sana. Untuk dapat boleh mengingatkan kehidupan kami bahwa hanya Tuhan yang kami andalkan, tidak ada yang lain dalam setiap apapun yang kami hadapi. Karena Tuhan sang sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini. Ajarlah hidup kami Bapa, untuk dapat boleh menghidupi kebenaran-Mu itu di dalam perjalanan kehidupan kami menuju suatu hidup yang kekal yang Kau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Doni, Kau memberkati hidup hamba-Mu ini ya Tuhan. Istri dan anak-anaknya, orang tuanya, Tuhan memberkati pelayanannya, terlebih pekerjaannya sebagai dosen ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, biarlah berkat cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kesehatan yang sempurna. Apapun Tuhan penyakit yang ada dalam tubuh hamba-Mu, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami imani segala sesuatu berasal daripada Tuhan, dan sumber kesembuhan yang sejati berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat melimpah, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Doni. Berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang dengan setia hadir pada pagi hari ini. Mereka datang dengan berbagai pergumulan mereka Bapa. Engkau yang menilik hati, kerinduan mereka di hadapan-Mu. Tuhan, jawab setiap kerinduan hati mereka, seruan doa mereka di hadapan-Mu Bapa. Buka jalan keluar bagi mereka.
Sehingga mereka dapat boleh melewati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati dalam usaha mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam studi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam keluarga mereka Tuhan. Biarlah senantiasa penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka, sehingga mereka dapat boleh menikmati sukacita Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan boleh mengembalikan ucapan syukur mereka hanya untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Pilpres dan pemilu yang lain ya Tuhan yang sudah boleh berjalan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Kami bersyukur boleh berjalan itu semuanya itu Bapa, karena anugerah dan berkat Tuhan. Dan siapapun ya Tuhan mereka yang terpilih untuk menjadi pemimpin kami di negeri yang kami cintai ini, berikanlah mereka hati yang bijaksana, hati yang seperti-Mu ya Tuhan Yesus, yang dapat boleh memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Setiap apapun yang menjadi kebijakan demi kebijakan mereka Bapa, boleh mendatangkan kebaikan sukacita bagi kami seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati terus bangsa dan negara kami ini. Berkati para keamanan kami TNI dan Polri, senantiasa mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk boleh mengamankan bangsa kami ini dengan baik dan seturut dengan keinginan hati Bapa di sorga. Berkati juga ya Tuhan Bapak Gembala kami yang mengembalakan kami di tempat ini, Bapak Pendeta Andis Yosua beserta istri. Biarlah senantiasa juga anugerah penyertaan Tuhan memimpin perjalanan Bapak Gembala kami, memberikan juga kekuatan, kesehatan, umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah juga Bapak. Biarlah hamba-Mu ya Tuhan Bapak Pendeta Andis Yosua boleh memimpin, mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan inginkan, ke jalan yang Tuhan yang dapat boleh memuliakan Engkau dalam perjalanan kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini Bapak, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, Tuhan memberikan umur yang panjang yang lebih lagi. Biarlah berkat-berkat sukacita Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa sujud sembah kami sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, dan melakukan berbagai aktivitas kami yang lain. Biarlah senantiasa penyertaan dan berkat Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Bapak Ibu, arahkanlah hati pikiranmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita, menolong, melindungi kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersaat teduh.